Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Anggotanya diantaranya beberapa ormas yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama ada Nahdlatul Ulama, kemudian ada juga dari kelompok Muhammadiyah, ada LDI, HTI, kemudian FPI yang sempat hadir juga Pak Ketuanya langsung, Pak Aman, kemudian dari Jamaah PKRI, selanjutnya juga dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah baik negeri maupun swasta, kemudian juga dari sebagian dinas perhutani, dari kantor BPN, termasuk yang hadir pada hari ini adalah OSIS dari SMA PGRI Rogo Jambi, dari SMK Negeri 1 Blagan, Kepala SMA Negeri 1 Blagan, Bapak Kepala SMA 17, sebentar melihat wajah Bapak Dimas dulu Bapak, Dimas baru sedikit belum Bapak, Dimas baru diantar Bapak naik sepeda sekolah ibu kerja. Kalau Bapak pulang ingin pulang sore hari ada kabar Bapak sering dulu Bapak, walaupun Bapak yang Dimas nama enggak pernah makan daging. Semoga Bapak Dimas jadi orang yang sukses. Kepada acara ketiga, yaitu Qiraatul Quran, yang akan mengambil surah An-Nur ayat 35 kepada Bapak Ustadz Isnaini, Imam Masjid Agung Baitur Rahman. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Pembangunan karakter bangsa dan Bali. Kepada Bapak Bupati, kami persilahkan untuk berkenan memberikan sambutan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama ba'du. Yang saya hormati para ustaz, para kiai, khususnya sahabat saya. Kalau minggu pagi Pak Wahyudi ini kiai. Kiai Ahmad Wahyudi. Karena kalau sore kadang siang sedikit pengacara, Pak. Ya, ini luar biasa, fungsinya banyak. Yang saya hormati para jamaah, ibu-ibu yang saya hormati, anak-anak yatim yang saya cintai, Pak Matamin, teman-teman pendidik, dan yang terkhusus tuan rumah Bapak Kafi, Bapak Kadafi. Kalau semua orang kaya di Banyuwangi mau ngaji pagi, insya Allah Banyuwangi aman, amin. Apalagi kalau semua orang kaya mau menzakatkan sebagian hartanya, insya Allah anak miskin, anak yatim akan segera terentaskan, amin. Allahumma. Hari ini saya hadir bersama ada Esbangul Mas Pak Abdullah, ada asisten pemerintahan, asisten, kemudian kepala dinas perhubungan. Yang saya hormati teman-teman yang lain yang sudah saya sebut. Di depan saya ada Pak Ki, oh iya ada Pak Guntur ya, tinggal lompat aja ya namanya. Dan teman-teman yang lain, alhamdulillah hari ini saya bisa hadir ketika habis pertemuan dengan para kiai di Gedung Fatimah. Karena sekarang ini sudah bergiliran pertemuan kalau nggak di NU, di LDI, di Muhammadiyah. Sehingga harapan kami ukhuwah Islamiyah ini bisa terbangun, tidak ada lagi terkosa antara NU Muhammadiyah dalam sebuah gerakan Islam. Sehingga kalau dulu orang NU katanya tidak boleh masuk masjid LDI, malah kapan hari pertemuan justru di masjid LDI. Karena semua elemen datang, dan terakhir kemarin di Gedung Muhammadiyah, yaitu di Rumah Sakit Katolik. Saya merindukan kalau umat ini bersatu, kalau umat ini bersama-sama menghadapi kampanye black campaign terhadap kapitalisme dalam tanda kutip, ini baru kita akan mampu menghadapi ini. Hari ini kampanye kesesatan luar biasa yang dikemas, di package yang sangat luar biasa juga oleh berbagai media yang disebut dengan media modernitas. Kalau kita baca di dalam strategi bagaimana Yahudi menanamkan nilai-nilai, buku yang sangat lama sebenarnya tahun 78 ditulis, tahun 58. Itu cara Yahudi pertama dia membuat novel, menulis novel. Dia cari penulis-penulis besar, dia tulis novel, kemudian dia kampanyekan, kemudian novel itu menjadi bestseller. Karena dia bestseller diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa. Dan ketika diterjemahkan di seluruh bahasa, maka termasuk di Republik ini hampir semua buku dibanjiri oleh novel-novel yang menarik. Maka setelah novel itu bestseller dibaca oleh banyak orang, maka kemudian dijadikan layar lebar. Kalau yang coba lihat, hampir seluruh film layar lebar yang mendapatkan penghargaan baik di Hollywood, Bollywood dan lain-lain, rata-rata diangkat dari novel. Coba, nggak ada yang tidak diangkat dari novel. Itulah packaging yang mereka lakukan begitu luar biasa, dan akhirnya kemudian setidaknya memberikan gambaran pikiran kepada kita bahwa mereka ini negara-negara besar yang dikonsolidir oleh Yahudi seperti negara yang luar biasa. Contoh misalnya, kita sering nonton film Pentagon. Di film-film Amerika, Pentagon itu seperti sebuah markas yang serem gitu ya, yang mengerikan, apalagi kalau rapat sudah dihasilkan dari gedung Pentagon. Saya begitu datang ke sana, ini ada Pak Agus. Pentagon itu nggak ada penjaganya sama sekali, Pak. Gedung itu biasa. Nggak ada penjaga yang angker seperti di kita, ada tentara, polisi dengan laras panjang, nggak ada sama sekali.
Saya sangat bingung dengan teman-teman. Ini gedung Pentagon nggak ada penjaga satu. Tetapi sekalian siapa yang menjaga? Dia punya alarm deteksi ini. Saya bilang kita ini ngobrol di sini udah terekam semua. Dia punya sistem kamera yang sangat lengkap dengan sistem per detik yang bisa merekam setiap orang yang lewat. Saya ingin menggambarkan bahwa kecanggihan teknologi memanipulasi dan mengkampanyekan banyak hal kesesatan di dunia ini sudah luar biasa. 2 kali 24 jam sekarang ini media televisi kita tidak pernah berhenti dengan kampanye-kampanye yang luar biasa. Terus nama betul lebih sebenarnya. Jenengan mereka saat ini datang pengawasan, putra dipun jenengan dan beliau sudah melihat berapa puluh produk iklan yang tidak terkontrol. Pembantu keuangan panjenengan kali ini terus setiap hari sudah melihat kampanye-kampanye barang. Nah, saya kemarin menyampaikan beberapa hal, Pak Wandi kemudian menyampaikan kepada saya, Mas Anas, kalau bisa apa yang sampean sampaikan ini, sampean sampaikan di acara pengajian. Oh, insya Allah Pak Wandi, karena Pak Wandi yang minta, jadi saya nggak bisa nolak. Bapak sekalian yang hormati, jadi kalau nanti saya ingin yang makna disisir pengajiannya, kalau pengajian dan nanti biar tugasnya Pak Wandi dengan yang lain. Saya ingin menyampaikan beberapa hal di dalam kesempatan ini. Pertama adalah karena Bapak diminta menyampaikan apa yang saya sampaikan di para kiai kemarin, jadi saya ingin sampaikan. Bayangan saya Amerika itu sangat kapitalis. Bayangan saya itu kan kalau di Indonesia luar negeri itu anak-anak muda di benaknya itu kan ya udah film porno, kebebasan, orang telanjang, kan itu loh kan gitu kan, orang telanjang bebas dan lain. Contoh di Bali saja. Betapa kita ini meniru kulitnya dari mereka, tetapi tidak pernah mengambil substansi yang mereka punya. Sering saya kampanyekan di mana. Kita ini orang Banyuwangi menawi sampun datang Bali, saya ditiru nopo nih. Menawi yang Banyuwangi sampun kedamel teng Bali, yang ditiru pertama pulang itu biasanya rambutnya sudah merah. Betul atau tidak? Ya. Kalau perempuan pulang biasanya sudah pakai tank top, betul tidak? Nah. Dapat di sana setahun sudah pulangnya pakai katok pendek, betul tidak? Nah, besok lagi pulang dapat 2 tahun udah pakai kotan tok jalan-jalan di sana. Ini biasanya orang Banyuwangi oleh-oleh kalau ke Bali. Kita ngelurus nama badan. Pulau dari ini lebaran lewat Benculuk, lewat Sanggar, kata yang wedok itu rambutnya abang, katokan pendek, kotan yang melaku buka sepeda motor. Saya tanya kepada supir saya, itu siapa Pak Jali? Oh biasanya itu lulusan Bali, Pak. Ini rasanya. Ini kenapa? Dia niru bule-bule yang ada di Bali. Di Bali bagus, rambutnya merah asli, kulitnya putih, pakai kaos pendek. Orang kita ini udah hitam, pakai tank top dan lain. Tapi yang saya sampaikan adalah yang ditiru adalah kulitnya. Coba panjangnya tinggali menawi datang Bali ke pinggir pantai. Dia ini kadang tidak pakai baju, tapi di sampingnya ada 3 buku yang dia baca. Coba terangkan. Dia bawa tas, tidak pakai baju karena dia memang panas mungkin karena di sana dingin. Di tasnya itu isinya buku. Kadang 3 sampai 4. Di bandara sambil nunggu boarding pass dia baca buku. Bahkan pemilik Microsoft itu menyatakan bahwa saya membaca buku paling banyak bukan ketika saya di kantor. Saya membaca buku paling banyak ketika saya dalam perjalanan. Ketika saya menunggu kereta, ketika saya menunggu pesawat, ketika saya menunggu sambil makan, antrian makan, dia baca buku habis. Kita lihat yang Banyuwangi ngenteni pesawat, ngenteni mangan, kita mau coba buku nopo ngobrol. Ngobrol. Nah, tradisi budaya ini salah satu. Nah, saya ingin kembali yang saya sampaikan tadi. Saya pikir Amerika ini adalah kapitalis, yang di situ kebebasan luar biasa. Tetapi yang menarik adalah saya sudah ke 5 negara. Itu di 5 negara ini satu pun tidak ada prostitusi yang dilegalkan. Boten-wonten lokalisasi yang diizinkan. Bahkan rencana kula bupati dari luar Jawa itu nanya, Pak Anas, kok di sini kok lebih Islami dari Indonesia itu kenapa? Saya sudah ganti 5 supir taksi nyari WTS nggak ketemu ini. Oh ternyata ini nakal ini kalau nanya WTS nanyanya ke supir taksi. Jangan-jangan guru-guru Banyuwangi kalau di Jakarta nanyanya ke supir taksi. Saya baru tahu, nanyanya ke supir taksi. Kenapa nanya? Supir taksi biasanya tahu semua tempat.
Dia tanya di Amerika tidak ada satupun. Waduh, di Amerika nggak ada lokalisasi. Di Banyuwangi kali dosor. Ini gimana? Nah artinya apa Pak sekalian? Ini adalah sebuah realita bahwa di sana begitu ada perlindungan luar biasa kepada perempuan. Kalau mereka itu bukan wantun lari-lari, enter lari ayu digoda di switch, maka dia kena pasal kekerasan menggunakan. Apalagi sampai menyentuh perempuan di depan umum yang dia tidak saling suka sama suka, maka dia dijerat pasal yang sangat berat. Maka perempuan siang dan malam jalan kemanapun dia merasa bebas karena ada pasal yang melindungi. Kalau dia digoda oleh laki-laki yang tidak kenal dan dia merasa sakit hati, dia bisa melaporkan kepada polisi dan dia bisa diseret ke pengadilan dengan sanksi yang sangat berat. Kira-kira pasal ini Islami atau tidak? Nah, Bapak sekalian, begitu juga orang untuk mengakses ke tayangan-tayangan porno. Di sana ada, tapi dia harus membayar $17 Pak Agus ya. Kalau dia masuk di situ harus bayar $17. Kalau rupiah kira-kira 150.000 sekali nyetel film itu. Artinya ada seleksi akses. Tidak semua anak bisa mengakses tontonan bebas. Makanya teman saya, ada dosen guru saya di Harvard itu nanya, dia kaget. Dia nggak habis pikir di Indonesia ada orang Indonesia kalau ada nikahan ngundang tari dangdut dengan pakaian pendek, dengan pakaian tengkok, joget seronok di seluruh anak boleh melihat, termasuk anak-anak kecil. Dia nggak kecil, kok boleh di Indonesia? Makanya tadi malam saya ini kepikir setelah nonton CTV juga sama. Saya nonton tayangan yang nari pendek, saya sendiri sampai malu lihatnya. Kata teman saya, yang malu karena di depan umum, kalau dalam kamar nggak malu banget. Nah ini dalam waktu dekat, Pak Abdullah, saya minta diundang semua penari-penari dangdut ini. Saya minta dikumpulkan. Saya bilang ke Mas Yusuf, mungkin kalau nggak pakai celana pendek, suaranya nggak keluar mungkin orang dangdut. Ini mau kita kumpulkan kalau gitu. Ayolah, kita cari duit boleh, tapi jangan lomba-lomba untuk katoan pendek. Pakailah pakaian yang bagus, kemudian mereka nyanyi untuk di depan umum. Setuju loh, betul ibu sekalian. Ini insya Allah, Pak Abdullah nanti ingatkan, saya akan panggil mereka karena saya di Amerika jadi kritik. Karena itu tampilan erotis itu tidak semua anak boleh mengakses. Undang-undang pornografi jelas, tapi kita tidak mampu melakukan ini dengan baik. Tapi memang harus pelan-pelan supaya enggak. Maksud kita adalah sudahlah yang tua ini biarlah rusak, kira-kira gitu. Tapi anak-anak muda kita jangan kemudian terus menjadi rusak di masa yang akan datang. Inilah PR kita semua kalau ya teman-teman. Kembali ke Amerika. Ini adalah pelajaran yang luar biasa. Saya tidak menemukan VCD porno dijual bebas di tempat itu. Karena akses itu kalau ada buku dan VCD porno itu kira-kira diletakkan di rak yang paling atas di pojok belakang yang anak tidak bisa naik kecuali pinjam meja untuk mengambil itu. Coba di sini, di Surabaya, di Glodok, di pinggir jalan itu VCD porno gitu dan lain-lain. Ini adalah bandingkan dengan kiblat kita yang selalu mengkiblat kepada negara maju, tapi dia punya proteksi yang luar biasa terhadap generasinya. Jadi ini adalah mulai langsung sampai gele-gele kepala saya Pak Wali. Yang kita tiru ini Amerika. Kita tiru Barat dan Eropa. Sungguh pun Barat dan Eropa sekarang mulai bangkrut dari sisi pertumbuhan ekonomi dan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li rabbil alamin jalil. Salatan wa salaman ala rasulih Muhammadin al-karim wa ala alihi wa sahbihi al-fadhil banati amma ba'du. Para kiai, para jamaah yang dirahmati Allah, Sohibul Bait, mohon maaf Sohibul Hajah, karena kita mendapatkan berkah hari ini. Khususnya kepada sahabat kami, pemimpin kami, saudara kami, Bapak Haji Abdullah Azwar MSI yang telah menyampaikan oleh-olehnya, pengalamannya, persepsi tentang Amerika dan tentang Indonesia.
Kalau Pak Bupati dievaluasi dengan demo 1 tahun, insya Allah masih lebih baik, karena Bu Ratna sebelum dilantik ada dari demo. Dapat 1 bulan di demo dan setiap bulan di demo sampai 5 tahun. Ini masih lebih baik. Kalau ketemu sama politisinya begini. Para jamaah yang dirahmati Allah, pengajian kita yang 3 minggu yang lalu di Pondok Dina, kita telah menyampaikan bahwa kenapa Amerika hebat, karena ternyata Amerika itu blueprintnya, konsep politik dan sistemnya mengambil dari Andalusia, dari Cordoba, yaitu sebuah negara Islam yang 500 tahun menguasai dunia ini. Maka Turki Utsmani diantaranya. Tidak akan ada Cordoba tanpa Madinah, tidak akan ada Madinah tanpa ada Mekah, tidak ada Mekah tanpa ada Ka'bah, tidak akan ada Ka'bah tanpa Nabi Ibrahim, dan seluruhnya semuanya tidak ada tanpa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsep kita telah diambil oleh Amerika, maka kita kehilangan konsep yang sebenarnya haruslah kita yang melaksanakan. Para jamaah yang dirahmati Allah, seandainya kita tahu bahwa sebenarnya langit ini gelap, bumi ini pun sebenarnya gelap. Allahu nurus samawati wal ardh. Maka langit ini menjadi cerah ketika ada bulan, dan menjadi indah ketika ada bintang. Bumi kita menjadi terang karena ada matahari. Itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya tidak ada cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan hidup di dalam kegelapan. Kebodohan itu kegelapan. Kebodohan itu kegelapan. Jahiliyah itu kegelapan. Maka penerangnya adalah ilmu. Kemusyrikan, kekufuran, kekafiran itu adalah kegelapan. Maka cahaya penerangnya adalah iman. Kemaksiatan, kejahatan, prostitusi, trafficking, penipuan, perjudian, itu adalah kegelapan. Maka cahaya penerangnya adalah syariat Allah. Bahwa kita sering memfitnah, menghasut, iri, dengki, melihat keadaan orang lain, itu pun kegelapan. Maka cahaya penerangnya adalah akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Yunus pernah hidup di dalam kegelapan, di dalam perut ikan paus. Maka cahaya penerangnya ketika Nabi Yunus membaca La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bersama-sama. La pemimpin yang zalim adalah kegelapan. Maka pemimpin yang melakukan pencerahan bagi generasi yang akan datang adalah cahaya bagi rakyatnya. Mudah-mudahan bupati kita ini menjadi cahaya bagi Kabupaten Banyuwangi yang memiliki 19 tempat prostitusi
yang perceraiannya masuk angka 6.300 setiap tahun, yang angka HIV/AIDS-nya sudah masuk angka 900 orang. Mudah-mudahan dengan bupati kita menjadi cahaya bagi Kabupaten Banyuwangi. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah. Allah mengumpamakan cahaya itu ada di suatu lorong yang di situ ada lentera. Lentera itu ditutup dengan kaca. Kaca itu berkilau laksana bintang dan dia diterangi oleh pohon zaitun yang tidak ada di timur juga tidak ada di barat. Lorong itu adalah Al-Quran. Perumpamaan itu adalah cahaya. Lorong itu adalah Al-Quran. Di dalam lorong itu ada tata nilai, misbah, ada akhlakul karimah, ada ilmu tauhid, ada tata aturan mengatur rumah tangga, ada tata aturan mengatur negara, ada tata aturan mengatur pola pikir kita, pola perilaku kita, hati kita diatur melalui Al-Quran. Itulah misbah. Al-misbah fi sujajah, ditutup kemudian dengan kaca. Kaca itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La syarqiyatin wala gharbiyah, bukan Nasrani dan bukan Yahudi, bukan dari timur dan bukan dari barat, adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam adalah cahaya bagi kita semua, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah Allah mewahyukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhan. Allah menyebut Al-Quran itu ruhan. Ruhan itu adalah substansi. Min amrina, untuk mengurus kewenangan-kewenangan khusus Allah di bumi ini. Maka kalau kita ingin mengurus negara ini, ingin mengurus daerah ini, ingin mengurus keluarga kita ini, harus dengan ruhan, harus dengan Al-Quran. Rasulullah dinyatakan di dalam Al-Quran, ma kunta tadri mal kitabu walal imanu. Hai Nabi Muhammad, engkau sebenarnya tidak tahu apa Al-Quran itu asalnya, kau tidak tahu. Walaupun engkau beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah melalui Nabi Ibrahim, walal iman, dan engkau tidak tahu tentang iman. Walakin ja'alnahu nuran, kemudian aku memberikan cahaya kepadamu Nabi besar Muhammad SAW, sehingga engkau mengerti apakah Al-Quran itu, apakah iman itu. Kemudian disampaikan kepada kita semua, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW memberikan cahaya terang bagi kita semua. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita ingin terhindar dari kegelapan kebodohan, baca Al-Quran. Kalau hati kita sering iri, hasut, gelisah, baca Al-Quran. Kalau kita ingin menyelesaikan bagaimana cara hidup kita dengan tantangan-tantangan yang luar biasa, dengan banyaknya bendungan-bendungan yang selalu ingin menjebak kita, maka bacalah Al-Quran. Al-Quran itu misbah. Al-Quran itu lorong yang di dalamnya adalah misbah. Para jamaah yang dirahmati Allah, inilah cahaya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu li nurihi man yasha. Maka Allah akan memberikan kepada siapa yang kehendaki cahaya itu. Kalau hati kita ada lentera, ada misbah di dalamnya, nilai-nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan terhindar dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada lentera di dalam hati kita, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, tauhid di dalam diri kita, yakin kepada Allah bahwa Allah yang memberi rezeki, bahwa Allah yang memberi umur panjang, bahwa Allah yang memberikan berkah kepada kita, yang memberikan jabatan kepada kita, itu semuanya adalah Allah. Maka sebenarnya konsep inilah yang diambil oleh Amerika. Seluruh mata uang yang ada di dunia ini, kecuali Indonesia dan Amerika, tidak sama sekali menyebut nama Tuhan. Maka di mata uang Amerika ada tulisan in God we trust. Dia hanya percaya kepada Tuhan. Itu konsep
diambil oleh Amerika dari Andalusia, negara Islam yang 500 tahun memimpin dunia. Maka di Indonesia, di setiap mata uangnya adalah berkat rahmat Tuhan. Berkat rahmat Tuhan. Negara ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945 berkat rahmat Allah. Suatu keberanian founding fathers kita menyatakan bahwa kemerdekaan ini berkat rahmat Allah. Meniadakan yang lain. Artinya apa? Kemerdekaan dari Allah. Maka dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, mari kita bangun budaya kita yang cerah, yang diliputi dengan cahaya keimanan, dengan cahaya keislaman. Jangan ada budaya-budaya yang mengantarkan kita kepada kesyirikan, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Abdullah Azhar An-Nasri akan membangun perpustakaan lengkap, termasuk perpustakaan yang di dalamnya adalah memfasilitasi kepentingan para jamaah. Kalau ingin membuka buku-buku fikih ada, kan begitu Pak. Buku-buku tentang tauhid ada, buku-buku tentang Islam semuanya ada. Ya ayuhan nas, manusia, qad ja'akum burhanun. Allah telah mendatangkan burhanun, bukti-bukti kebenaran, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya. Mudah-mudahan kita ini mendapatkan cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, kemarin Pak Bupati, Pak Warno ini adalah kasih olahraga di Kecamatan Krono. Beliau mendapatkan cahaya ilahi, mendapatkan cahaya dari Al-Quran, mendapatkan cahaya dari Nabi Muhammad SAW, dan beliau menyatakan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ini adalah cahaya dari Allah. Bismillahu minurihi may yasha. Yang memiliki hak untuk memberikan cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita gelisah, ketika kita susah, itu akan bisa selesai ketika kita membaca Al-Quran. Bapak Haji Ipul yang dulu 10 tahun di Amerika dan teman-temannya, Bapak Habibi, Pak Haji Heru, ini pernah menyampaikan orang Yahudi ketika dia lagi wisata naik kapal pesiar, dia sebelum duduk di restoran tanya dulu di dapur, datang dulu ke dapur, dan dia menanyakan apakah ada di sini masakan daging babi, karena orang Yahudi itu haram hukumnya makan daging babi. Apa yang dilakukan kemudian ketika tahu di dalamnya ada daging babi? Orang Yahudi ini bawa kompor sendiri, bawa alat untuk menggoreng sendiri, sendoknya sendiri, piringnya sendiri, karena takut tercampur dengan makanan yang lain. Kita belajar dari konsekuensinya orang-orang Yahudi. Kita ini sudah didoktrin oleh Islam, an-nadhafatu minal iman, bahwa sebagian kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Tetapi yang membersih kenapa kok Singapura? Kita ini harus menghindari kemaksiatan dan perzinahan. Tidak boleh melakukan perzinahan. Di Amerika bersih dari tempat-tempat prostitusi. Negara kita 85% orang Muslim, maka di Kabupaten Banyuwangi itu 19 tempat prostitusi. Kita kurang konsisten memegang Islam. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Barang siapa yang memegang teguh agama Allah, sungguh-sungguh pegang teguh agama Allah, lam fisama laha, yang tidak akan pernah putus, dibawa sampai ke akhirat. Dibawa sampai ke akhirat. Maka orang-orang munafik mengatakan nanti di hari akhir, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, orang-orang munafik yang hatinya tidak percaya kepada Allah, lisannya menyatakan beriman kepada Allah, tapi kenyataan perilakunya tidak sama dengan ucapannya, pikirannya tidak sama dengan getaran hatinya. Lilladzina amanu, dia bertanya kepada orang-orang yang beriman ketika dia sudah di padang mahsyar, ketika dia akan dihisab, dia bertanya,
kepada orang-orang beriman, lilladzina amanu unzuruna. Dia mengatakan begitu kepada orang-orang beriman. Hei orang-orang beriman, pandanglah aku, lihatlah aku. Karena orang-orang beriman nanti di padang mahsyar itu di wajahnya seperti ada cahaya lampunya begitu. Karena padang mahsyar itu gelap, maka orang-orang yang beriman itu nanti wajahnya karena wudhu, karena sholatnya akan ada cahaya, lalu berjalan dengan cahaya itu, petunjuk jalannya adalah cahaya itu. Maka orang-orang munafik ini kegelapan. Matanya bisa melihat tapi tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat apa-apa. Matanya itu sehat tapi tidak bisa melihat apa-apa. Dia menyatakan unzuruna naktabis min nurikum, berilah aku cahaya darimu. Dia minta nanti cahaya dari kita. Orang-orang yang beriman percaya kepada Allah, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Nabi Muhammad SAW, dan meneguhkan syariat Allah nanti ketika kita di alam kubur, cahaya itu akan muncul di alam kubur. Cahaya itu akan datang di padang mahsyar, menerangi kita semua. Maka orang-orang kafir, orang-orang kufur, orang-orang munafik akan meminta kepada kita, akan minta kepada kita, unzuruna, pandanglah aku, naktabis, berilah aku min nurikum, cahayamu. Dijawab oleh orang-orang beriman nanti, kilan ziu, dijawab, kembalilah kau, wara'akum faltamisu nuran, kembalilah kau ke belakang. Sebentar, sedikit aja, ini kesimpulan. Kadung semangat. Para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang mendapat cahaya Al-Quran, cahaya Nabi Muhammad SAW, mendapat cahaya Allah nanti ketika ada di alam kubur, ketika kita dihisab, kita ketika digiring untuk masuk surganya Allah, sementara orang-orang munafik itu dalam kegelapan tidak bisa berjalan. Maka orang-orang beriman ketika ditanya dan diminta oleh orang beriman itu agar memberikan cahaya, orang-orang beriman menjawab, kembalilah engkau ke dunia, kembalilah engkau ke dunia, ambillah cahaya itu di dunia, karena cahaya itu ada di dunia. Cahaya itu adalah Islam, cahaya itu adalah keyakinan kepada Allah, cahaya itu adalah Nabi Muhammad SAW, cahaya itu adalah Al-Quran. Oh, Akbar. Ambil itu di dunia, kau tidak akan mendapatkan cahaya itu di sini. Kalau kau tidak beriman kepada Allah, kalau kau tidak mengamalkan Al-Quran, kau tidak memahami Al-Quran, tidak kemudian menjunjung tinggi Nabi Muhammad SAW, kau akan hidup dalam kegelapan. Mudah-mudahan suami ibu-ibu semua mendapatkan cahaya keimanan, sehingga mengantarkan keluarga kita ini menjadi keluarga yang selamat, mendapatkan cahaya di dunia, di alam kubur dan di alam barzakh, dan masuk surganya Allah. Mudah-mudahan pemimpin kita ini menjadi cahaya bagi kita. Suami yang baik adalah cahaya rumah tangga. Istri yang solehah adalah cahaya di dalam rumah tangga untuk anak-anaknya. Anak yang soleh dan solehah dan memiliki anak yang soleh dan solehah adalah cahaya bagi kehidupan rumah tangga. Rakyat kita yang bertakwa adalah cahaya bagi daerahnya. Pemimpin yang bijaksana selalu kokoh memegang teguh agama adalah cahaya bagi daerahnya. Mudah-mudahan kita menerangi daerah kita ini dan dihindarkan dari kemaksiatan. Sedikit yang kami sampaikan ini karena waktunya sudah siang. Semoga kita doakan bersama-sama dan kita membaca tasbih. Kita membaca tasbih, tahmid, dan sebelum kita akhiri, Pak Bupati, mohon waktu 5 menit lagi. Katanya Pak Bupati, kalau saya usulkan itu lebih. Ini kebetulan kalau setiap kali kita akan mengakhiri acara, kita ini akan ada mengumrohkan jamaah yang tidak mampu, yang belum pernah ke tanah suci, yang belum pernah umroh, yang belum pernah haji, untuk meluangkan sedikit saja, yang banyak-banyak, 1.000 ya Pak, 2.000 ya Pak, sedikit saja uang kita. Itu ada petugasnya Kasubag BDAM. Kepala, monggo silakan
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tahun depan kita akan mengumrohkan 10 jamaah gratis fit and proper test. Kalau sudah rajin istri dan suaminya juga sholat dan tahajud duhanya tekun. Kalau punya anak yang sudah SD ternyata tidak bisa baca Al-Quran, nggak jadi umroh. Harus anaknya bisa baca Al-Quran. Ini persyaratan. Persyaratannya itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Pak Bupati, insya Allah bulan November melalui mohon dukungan dari Pak Bupati. Kalau tanpa Pak Bupati kita sulit ini, karena ini spektakuler. Melalui jaringan pendidikan, PGRI, Dinas Pendidikan, dan dibantu tentunya oleh support dari Bupati, insya Allah kita akan mengumpulkan 1000 ton beras di bulan November. Dari mana itu? Bantuan dan urunan setiap kilo dari masing-masing siswa untuk membantu Bupati dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Yang terakhir, ya ada 5 menit lagi Pak. Yang terakhir, insya Allah jika tidak ada aral melintang, kita akan ada umroh 3 paket. Umroh yang pertama adalah umroh 1000. Terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati. Sekali lagi, mudah-mudahan Bupati kita ini menjadi pemimpin dan menjadi cahaya bagi daerah Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Ustaz kita Insinyur Haji Ahmad Badi SMH, mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa mengambil hikmah dari tausiah beliau. Engkau mengenalnya, insan yang utama. Siapakah kiranya? Lelaki pilihan menjadi utusan. Dia menunjukkan jalan ke baik hatinya, santun perangainya, jujur katanya, kita menyayanginya, ia teladan bagi kita semua. Dialah teladan kita, sebagai karunia yang diberikan Allah bagi semua. Muhammad namanya, ikuti jalannya. Ya, setelah ini masa baru lagi kayak rumah hosting untuk tempat apa tempat
arsitekturnya bisa dikaitkan itu. Saya kira Pak Kata bisa. Jujur katanya kita menyayanginya, dia teladan Kalau itu syaratnya arsitektur sehat. bagai karunia ikuti Oke, terima kasih ya. Ayo. Pak Camat tadi mana? Pak Camat. Ini untuk tempat parkir. Tapi mana sudah ada kamera? Miss, hanya mata Miss standing. Ya, makasih Pak.